warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mayresna. Saya pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Nurul Hidayah, Kecamatan Naringkul, Kabupaten Cianjur. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 2025. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang akan saya laksanakan di kelas 7A MTS Nurul Hidayah dengan tema Akhlak Tercela Riya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum pembelajarannya kita berdoa dulu ya. Untuk memimpin doanya, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Siap duduk, gerak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Silakan yang hadir ajukan tangan. Cepi, Hadir. hadir. Erik, Hadir. Lupita Dewi, Hadir. Halimah, hadir. Muhammad Fauji, Hadir. Nur Laila, Hadir. Peli, Hadir. Raza, Arvento, Hadir. hadir. Rizwan, Hadir. Ripal, Hadir. Cindy, Hadir. Sofian Sajali, Hadir. Tira, Hadir. Wita, Hadir. Wina. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Semangat. Semangat. Ya. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu akan cek kebersihan dulu. Ya, alhamdulillah ya, sudah bersih di ruangannya. Mungkin tadi piket sebelum baru masuk sudah melakukan piketnya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya, alangkah baiknya kita supaya tidak ngantuk dan tetap semangat, tetap fokus. Kita yel-yel dulu ya. Yel-yel dulu, tepuk semangat. Ya, siap? Siap. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Ya, semangat, silakan duduk lagi. Ini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela dan tujuan pembelajarannya. Yang ke satu, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan akhlak tercela. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian riya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat peta konsep tentang perilaku riya, macam-macam riya, dampak riya, dan cara menghindari perilaku riya. Yang terakhir, peserta didik mampu menghindari perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada saat ini. Nah, akhlak itu dibagi menjadi dua, ada akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak tercela dulu
ya, akhlak tercela itu apa? Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk contohnya Pamer. pamer yaitu Ria. kalau suka ngomongin orang Gibah. gibah, ya. Terus kalau suka marah Godok. godok, ya. Terus apa lagi contoh dari akhlak tercela? Namimah. Namimah apa namimah? Adu bangga. Aduh dong. Yang itu contoh dari akhlak tercela. Kemudian akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Coba contohnya bagaimana akhlak terpuji terhadap sesama? Kalau di sekolah sesama kemudian sesama sesama guru. Kalau sesama teman harus saling menghargai. Kalau sesama teman harus saling menolong. Harus taat kepada guru. Kalau di sekolah, kalau di rumah berarti harus taat kepada kedua ya, kalau di rumah. Selanjutnya menghindari akhlak tercela ria. Ria adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan pujian, pengakuan atau perhatian dari manusia, bukan karena ketulusan atau keikhlasan. Kemudian ria atau sombong merupakan salah satu sikap tercela yang harus dihindari dalam agama Islam. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat merusak dalam beribadah, bahkan bisa menggugurkan pahala amal yang telah dilakukan, sehingga sikap ria harus dihindari. Contoh, ada yang mau ngasih contoh sifat ria? Minta sifat ria contohnya? Sombong. Ya, sombong contohnya? Memamerkan barang baru. Ya, memamerkan barang baru kepada siapa? Pada teman. Suka nggak posting barang? Tidak, ya, karena kita sudah tahu bahkan dia itu adalah anak kalau sudah tahu jangan dilakukan. Kalau sudah tahu jangan dilakukan. Itu contoh dari ria. Kemudian ria dalam beribadah, ada yang tahu? Ria dalam beribadah? Ingin dilihat oleh orang lain. Ya, ingin dilihat oleh orang lain. Kalau ibadahnya misalkan melaksanakan sholat apa? Sholat tahajud. Jika dibicarakan kepada orang lain atau ke teman, itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa terhindar dari sifat ria. Jadi jangan cuma tahu sifat rianya, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ria itu tidak baik, ya. Ada yang mau membaca dalil tentang ria, Quran surah An-Nisa ayat 142? Ada yang mau? Saya Bu. Oh, kita silakan kita. Yang lainnya dengarkan ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'un. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Shadaqallahul adzim. Ya, untuk artinya dibaca sama-sama. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surah An-Nisa ayat 142. Dijelaskan dalam kandungan ayat tersebut bahwa ria itu tidak baik, ya. Makanya kita harus bisa memilih apakah ini perbuatan ria atau tidak. Jadi harus bisa memilih dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ria itu tidak baik. Nah, di sini ada gambar tentang ria.
Bisa dilihat gambarnya tentang hayat? Bisa. Tuh yang pertama. Hai guys, aku baru selesai sholat nih. Berarti perempuan itu Iya. ya masih memakai mukena, kemudian Selfie. Jadi zaman sekarang ini dikit-dikit Selfie. punya makanan baik, diposting lalu ke media sosial kan. Punya hal-hal yang baru, diposting lalu diupdate. Ibu akan menampilkan sebuah video. Penasaran nggak mau lihat? Mau tahu atau mau tahu banget? Silakan untuk video pendeknya disimak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat Mas Randy. Oh, sebentar ya. Bapak cepat untuk di. Ya, apa ini? Ada orang tak sholat dulu. Dari mereka menyampaikan uang yang cukup besar. Ya, salah satu dari mereka Keduanya menggunakan uang yang cukup besar. Terus apa lagi? bilang kepada Ya, dimana perbuatan tersebut jadi jangan dicontoh oleh kita karena perbuatan tersebut bisa menghapus segala amal baik ya, segala amal baik ya. Ada yang lainnya yang mau memberi tanggapan tentang video tersebut? Cukup? Tidak ada? Lanjut? Semangat! Ya, Ibu akan bertanya setelah kalian menyimak barusan materi, kemudian ada contoh dia, kemudian ada video pendek tentang dia. Ibu akan menanyakan, yang menurut kalian apakah niat baik bisa menjadi buruk jika dilakukannya ingin dipuji?
Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya Sofian? Ya, silakan. Apa jawabannya Sofian? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung matanya. Kalau matanya baik akan berubah menjadi amal akhirat. Sebaliknya jika niatnya karena ria atau ingin dipuji oleh orang baik, berarti sebatas amalnya saja. Ya, terima kasih untuk Rian atas jawabannya. Kasih tepuk tangan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja ke Untuk kelompok 1, Mita Kamelia Putri, Halimah, Pauji, Cindy Handayani, Raja Arvendo. Untuk kelompok 2, Sofian, Rival Kasnakia, Siti Nurlaila, Erik Setiawan, Rita Dewi. Nah, itu kelompok 2. Untuk kelompok yang terakhir, tadi siapa kelompoknya? Siti. Ya, Siti Asnawati, Tira Apriliani, Cepi, Feli Astia, Wina Amelia Putri. Gimana? Setuju kan? Setuju. Ya, mau kerja kelompok? Ya, silakan dibagi duduknya, mungkin menyesuaikan ya. Tadi menurut Ibu, yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 lanjut kelompok 1. Untuk petunjuk cara mengerjakan LKPD, ya silakan diskusikan pengertian dia menurut pendapat kelompokmu. Kemudian buatlah peta konsep tentang macam-macam ria, dampak negatif ria, dan cara menghindarinya. Ya, sudah mengerti? Mengerti. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan. Silakan duduknya Rizwan. Ada berdekatan karena kan diskusi. Terus lihat jangan bersini aja. Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ya Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Mau kelompok yang mana dulu? Kelompok 1. Ya silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang akhlak tercela ria. Yang pertama, ada macam-macam ria. Macam-macam ria ada 2, yaitu ria jari dan ria hobi. Dan yang kedua ada dampak negatif ria. Yang pertama, sulit mendapatkan taufik dan hidayah. Dan yang kedua dapat menghapus hingga membatalkan amal soleh yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir ada cara menghindari ria. 1. Sembunyikan amal kebaikan. 2. Menggiatkan ibadah. 3. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. 4. Mengendalikan hati. Dan 5. Perbanyak rasa syukur. Jadi, menurut kelompok kami, kesimpulannya adalah ria adalah suatu akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Dan kita sebagai umat muslim harus menghindarinya karena dapat menghapus hingga membatalkan amal soleh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Silakan tepuk tangan.
Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sajali. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang akhlak tercela. Yang pertama ada macam-macam ria, yaitu ada 2. Yang pertama ria jali dan yang kedua ria khafi. Yang kedua ada dampak negatif ria. Yang pertama menghapus pahala amal baik. Yang kedua mendapat dosa besar karena ria. Yang ketiga tidak selamat dari bahaya kemunafikan karena ria. Yang ketiga cara menghindarinya yaitu ada 5. Yang pertama melihat diri untuk beramal secara ikhlas. Yang kedua berusaha menyembunyikan dan menghasilkan ibadah dari orang lain. Yang ketiga mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang yang memujinya. Yang keempat mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang merendahkan kebaikan yang dilakukan. Yang terakhir tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Kami adalah ria adalah memperlihatkan atau merasakan barang yang dibicarakan. Jadi kita harus menyadari sifat ria karena bisa menghapus segala amal baik kita. Demikian resapi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Yang terakhir adalah kelompok 3. Yang untuk ketua kelompoknya silakan. Siti. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Siti, Ira, Pelwi, Cepi, Rizwan, dan Tina. Kami akan mempresentasikan tentang akhlak tercela ria. Ada macam-macam ria, yaitu ria jali dan ria khafi. Ada juga dampak negatif ria. Yang pertama, menghapus pahala amal baik, mendapat dosa besar karena ria, termasuk syirik kecil, menimbulkan sifat sombong, dan ada juga cara menghindarinya. Yang pertama, perbaiki niat dengan selalu diniatkan untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Yang ketiga, menyembunyikan amal ibadah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Menurut kelompok kami, ria adalah memperlihatkan atau memamerkan sesuatu, dan ria itu harus dijauhi karena ria dapat menghapus pahala amal baik. Tidak ada banyak basa-basi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih dari semuanya, semua kelompok dari kelompok 1 sampai 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi semuanya juga sudah bagus. Beri tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian sudah paham ya apa yang telah dipelajari, apa yang telah video ibu, apa yang telah kalian tonton dalam video barusan. Mungkin kalian sudah paham tentang ria. Jadi pokoknya ria itu harus dihindari ya. Untuk pembelajaran hari ini
Bagaimana? Seru gak? Seru. Apa serunya? Yang pertama nonton video. Ya, tentang apa? Tentang ya. Yang kedua, seru yang kedua apa? Berkelompok. Udah mau berani udah mau berani berpresentasi di depan. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang MIPA. Ya, MIPA Maria sudah selesai, berarti ketemu lagi minggu depan kita akan belajar materinya tentang MIPA. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini dan bermanfaat, dan silakan untuk tempat duduknya dibereskan kembali. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya silakan oleh ketua kelas. Siap dulu gerak, sebelum pulang mari kita berdoa saat majelis mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai ucapan salam. Assalamualaikum